Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil a'lam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala amri duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhudhukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul aliyyul azim. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat seiring salam senantiasa tercurahkan ke junjungan alam, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Selaku khatib berwasiat kepada kita semua, terutama untuk jadi khatib pribadi, marilah bersama-sama senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah kunci untuk meraih kesuksesan, kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia ini, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Jumat demi Jumat sering kita laksanakan. Berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan tentunya kita pun sudah paham betul di dalam rangkaian ibadah sholat Jumat ada yang namanya khutbah Jumat, yang mana kita pun pasti sudah mengerti inti isi dari khutbah Jumat tersebut. Di masjid manapun kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, siapapun khatib yang menyampaikan khutbahnya pasti isinya adalah mengajak kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, karena salah satu rukun khutbah Jumat adalah berwasiat takwa. Lalu yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Ataukah Jumat demi Jumat yang sering kita laksanakan itu berlalu begitu saja, atau hanya sekedar formalitas tanpa membekas ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya pertanyaan tersebut ada pada diri kita masing-masing jawabannya. Sudah bertakwakah kita kepada Allah atau belum? Hadirin sidang Jumat rahimahullah, banyak sekali kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Itu bukan berarti Allah butuh kepada takwa kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya salah seorang di antara kalian ada yang memiliki hati yang paling bertakwa, yang paling bertakwa sejumlah ketakwaan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, maka semuanya itu tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaanku, tidak akan menambah sedikit pun pada kekuasaanku, kata Allah.
Juga sebaliknya, ketika kita tidak mau bertakwa kepada Allah, ketika kita hanya ingin melakukan maksiat, ketika kita hanya ingin melakukan kelacutan, ketika kita hanya ingin melakukan kejahatan di muka bumi ini, Allah pun tidaklah rugi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya salah seorang di antara kalian ada yang memiliki hati yang paling bermaksiat, yang paling lacut, yang paling jahat, sejumlah kemaksiatan, sejumlah kelacutan, sejumlah kejahatan orang-orang terdahulu hingga orang-orang yang sekarang, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, mana qasodalika min mulki syai'an. Niscaya semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun pada kerajaanku, kata Allah. Jadi hadis tersebut menegaskan kepada kita bahwa kita mau bertakwa ataupun tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Allah tetaplah Allah, sebab Allah menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya pada manusia, dan Dia Allah tidak pernah mengambil sedikit pun manfaat daripada perbuatan manusia. Jadi Allah tidaklah membutuhkan takwa kita, tetapi kitalah yang butuh sama Allah. Maka ketika Allah memerintahkan bertakwa, itu semata-mata hanya untuk kepentingan kita sendiri, itu semata-mata hanya untuk kebaikan kita sendiri, itu semata-mata hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Karena dengan bertakwa, seseorang akan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupannya. Karena orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan bukan hanya itu, Allah pun akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam lanjutan ayat tersebut, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Jadi takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesedihan, kegalauan. Semuanya itu akan muncul dengan takwa, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa adalah sebab diperolehnya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan takwa juga adalah sebab diraihnya derajat yang tinggi. Dan dengan takwa juga seseorang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka carilah kemuliaan di hadapan Allah. Jangan berpikir untuk mencari kemuliaan di hadapan manusia. Jangan berpikir untuk mencari kedudukan di manusia. Kenapa? Karena sekeras apapun, sekuat apapun usaha kita untuk dapat kemuliaan di hadapan manusia, belum tentu manusia itu akan memuliakan kita. Tetapi carilah ridho Allah, cari kemuliaan di hadapan Allah, maka Allah pasti akan memuliakan kita. Kalau Allah sudah memuliakan kita, maka otomatis manusia bahkan seluruh makhluk pun akan memuliakannya. Karena sesungguhnya seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah tidak akan pernah hina, walaupun di tempat yang tercela sekalipun dia berada. Tapi ingat, sebaliknya yang harus kita takuti, yang harus kita waspadai, ketika seseorang yang telah dihinakan oleh Allah, walaupun dia di tempat yang berada, walaupun di tempat yang mulia, dia tidak akan pernah mulia. Wa innahu la yadhillu mawwalai wa la ya'isu man adai. Untuk itu kejar kemuliaan di hadapan Allah dengan cara selalu terus dan menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dan yang terakhir, tujuan dari takwa yang terpenting, yang paling utama, tujuan dari takwa adalah untuk bekal kita menuju alam kubur. Karena kita semua ini adalah makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, yang mana sudah jelas tidak abu-abu lagi, tidak samar-samar lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Mau kemana lagi kita kalau bukan ke liang kubur? Yang mana di alam kubur nanti perjalanan akan sangat begitu panjang dan melelahkan, akan
kesulitan rintangan yang akan kita jumpai. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup untuk menghadapinya. Sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggambarkan, mengibaratkan perjalanan seseorang di dalam kubur tanpa membawa bekal. Di dalam kitab Nasoibul Ibar, beliau berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk ke alam kubur, artinya mati bila zadin tanpa membawa bekal, yaitu amal soleh, faka'annama raqibal bahra, maka sesungguhnya orang tersebut ibarat sedang mengarungi samudra bila safinatin, tanpa sebuah kapal. Maka seseorang yang sedang menyeberangi lautan tanpa memakai kapal, tanpa menggunakan perahu, pasti akan tenggelamnya. Begitu juga dengan kita, ketika kita masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal apapun, maka kita akan jatuh ke dalam jurang neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah jadi. Maka dari itu persiapkanlah bekal untuk menuju alam yang kekal. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah bersama-sama kita jadikan momentum Jumat demi Jumat yang kita laksanakan ini menjadi bahan evaluasi diri untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan kepada kita semua agar untuk selalu senantiasa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kepada dalam hati kita, yaitu rasa takut kepadanya dengan sebenar-benarnya takut. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.